Ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain, karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Nah, saya termasuk, ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana zalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa zalim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain, karena kita bilang Rabbana zalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari', pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ini kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini, fakul itu yang di juz 30, yang juz di juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Hal laka itu pilihan, hal itu istifham, laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul hal laka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu, hal laka onoto iku kedue siro, berhak bagi kamu, berhak bagi anda, apakah anda berhak loh mendapat nasihat supaya anda jadi orang yang lebih baik. Hal laka ila antazakka. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan, dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyugui tamu itu kan, ayo makan-makan, itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustaz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso, mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu halaka ila antazakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila antazakka. Itu ada kata laka itu ya terserah jenengan mau enggak. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir saya juga baru, sebenarnya saya itu nggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus
Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah aja. Kalau sama manusia tuh rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu yang ya sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur, santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam, mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Sambalnya sudah tidak ada, sebagian jus sudah tidak ada, lipatannya sudah